Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab 5. Sebelumnya, ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 5. Yang pertama, Eka Septiana Sari. Yang kedua, Ananda Putri Tami, saya sendiri. Yang ketiga, Abdurrahman Wahid. Yang keempat, Dina Rovita. Yang kelima, Merlin Cynthia Violina. Anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Metode penyusunan anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan, dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Formula volume produksi. Untuk mencari volume produksi, maka volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Berikut merupakan contoh soal. Sebuah perusahaan merencanakan menjual produknya sebanyak 142.000 unit dalam tahun 2010. Jumlah persediaan barang pada awal Januari 2010 diperkirakan sebanyak 20.000 unit, sedangkan jumlah persediaan barang pada akhir tahun 2010 yang diinginkan sebesar 15.000 unit. Dari total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 142.000 unit dalam setahun tersebut direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi, dengan rincian sebagai berikut. Berikut merupakan tabel perincian penjualan pada 12 bulan. Maka untuk tahun 2010, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 137.000 unit yang berasal dari volume penjualan 142.000 ditambah dengan volume persediaan akhir tahun 15.000, kemudian dikurangi volume persediaan awal tahun 20.000. Maka hasilnya adalah 137.000 volume produksi. Metode produksi. Terdapat 3 metode. Yang pertama, metode produksi stabil. Yang kedua, metode persediaan stabil. Yang ketiga, metode fleksibel. Yang pertama, metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk produksi tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode produksi stabil, maka akan terlihat seperti dalam tabel sebagai berikut. Berikut merupakan tabel yang menggunakan metode produksi stabil. Cara yang paling mudah untuk membuat produksi stabil adalah dengan membagi 137.000 dengan 12 bulan. Dari pembagian ini akan diperoleh jumlah volume produksi rata-rata sebesar 11.416,67 unit. Masalahnya, volume produksi rata-rata ini dapat menghasilkan volume pecahan. Karena itu, lebih mudah jika dibulatkan pada angka puluhan atau ratusan terdekat. Misalnya, dibulatkan menjadi 11.000 unit. Jika 11.000 unit ini dikalikan 12 bulan, akan diperoleh jumlah sebesar 132.000 unit. Sedangkan volume totalnya adalah sebesar 137.000 unit, maka kurang sebesar 5.000 unit. Kekurangan ini dapat ditempatkan pada bulan-bulan yang volume penjualannya relatif lebih tinggi. Dari data penjualan tersebut dapat diketahui bahwa penjualan yang volumenya lebih tinggi adalah pada bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Sisa volume produksi sebesar 5.000 unit tersebut dibagi 5 bulan, sehingga diperoleh jumlah 1.000 unit yang ditambahkan pada bulan-bulan tersebut. Karena volume produksinya telah diketahui setiap bulannya, yaitu sebesar 11.000 unit dan 12.000 unit untuk bulan-bulan tertentu, maka persoalannya selanjutnya adalah menentukan volume persediaan akhir Januari. Untuk mencari volume persediaan akhir Januari adalah dengan cara 12.000 ditambah 20.000 dikurangi 15.000, dan hasilnya 17.000 untuk persediaan akhir Januari. Persediaan akhir Januari tersebut menjadi persediaan pada awal bulan Februari dan seterusnya. Selanjutnya, metode persediaan stabil. Metode persediaan stabil adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode persediaan stabil, maka akan terlihat seperti dalam tabel sebagai berikut.
Karena volume persediaan pada akhir tahun telah diketahui, sedangkan perusahaan menetapkan tingkat persediaan stabil, berarti jumlah persediaan pada awal Desember dibuat sama dengan persediaan pada akhir Desember. Maka cara yang mudah adalah dengan menghitung volume produksi dari bulan Desember, yaitu penjualan ditambah persediaan awal bulan yang dibuat sama dengan persediaan akhir bulan dikurangi persediaan akhir bulan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 14.000 ditambah 15.000 dikurangi 15.000 dan hasilnya adalah 14.000. Berikut merupakan gambaran tabel yang menggunakan metode persediaan stabil. Persediaan pada awal bulan Desember adalah persediaan pada akhir bulan November, sehingga volume produksi dapat dihitung dengan metode yang sama di bulan Desember dan seterusnya. Metode ini mengakibatkan tingkat persediaan di bulan tertentu melonjak lebih besar dari persediaan pada bulan yang lain. Metode fleksibel. Metode fleksibel adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode produksi stabil, maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut ini. Pada dasarnya, metode ini dapat menggunakan volume produksi dan volume persediaan sesuai dengan keinginan perusahaan. Dalam kasus di atas, karena volume persediaan pada akhir tahun telah ditetapkan, maka perusahaan dapat menetapkan pula volume persediaan pada akhir Januari, misalnya 17.000. Berikut merupakan gambaran tabel yang menggunakan metode fleksibel. Maka volume produksi di bulan Januari adalah sebesar 15.000 ditambah 17.000 dikurangi 20.000. Hasilnya adalah 12.000. Persediaan pada akhir Januari menjadi persediaan pada awal Februari, sehingga volume produksi dapat dihitung lagi dengan terlebih dahulu menentukan volume persediaan pada akhir Februari. Demikian seterusnya. Anggaran biaya produksi. Untuk mencari anggaran biaya produksi, maka anggaran biaya bahan baku ditambah anggaran biaya tenaga kerja langsung dan ditambah anggaran biaya overhead. Maka hasilnya merupakan anggaran biaya produksi. Anggaran biaya bahan baku. Penetapan anggaran biaya bahan baku ditentukan oleh kebutuhan bahan baku dari setiap unit produk yang dihasilkan perusahaan, dikalikan dengan volume produksi, sehingga ditemukan volume total bahan baku untuk periode tersebut. Kebutuhan total bahan baku untuk produk tersebut ditambah dengan persediaan bahan baku yang diinginkan pada akhir periode tersebut, dan dikurangi dengan persediaan bahan baku yang direncanakan pada awal periode. Dari penjumlahan dan pengurangan tersebut akan diperoleh volume bahan baku yang direncanakan untuk dibeli, dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya, akan diperoleh nilai pembelian bahan baku yang direncanakan. Berikut merupakan contoh soal. PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja tipe MK1 sebanyak 10.000 unit, 10.000 unit meja tipe MM5, dan 10.000 unit MB2 untuk tahun 2010 mendatang. Setiap unit meja MK1 membutuhkan 2 meter kayu, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Dan setiap unit MM5 membutuhkan 3 meter kayu, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Sedangkan setiap unit meja MB2 membutuhkan 3 meter kayu, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Sedangkan harga beli kayu diperkirakan sebesar 15.000 per meter, harga beli melamin sebesar 20.000 per meter, dan harga beli pipa hias adalah sebesar 12.000 per meter. Untuk menjamin kelancaran proses produksi, perusahaan merencanakan memiliki persediaan bahan baku pada akhir tahun 2010 sebanyak 10%. Kebutuhan bahan baku tersebut untuk proses produksi selama setahun 2010. Sedangkan persediaan bahan baku pada awal tahun 2010 diperkirakan sebanyak 700 meter kayu, 1.000 meter melamin, dan 800 meter melamin. Diperkirakan harga beli bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2010. Berikut merupakan tabel anggaran biaya bahan baku untuk produksi meja MK1, MM5, dan MB2.
Untuk memproduksi setiap unit MK1 dibutuhkan kayu sebanyak 2 meter, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Karena MK1 diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MK1 memerlukan sebanyak 20.000 meter kayu, 15.000 meter melamin, dan 10.000 meter pipa hias. Untuk memproduksi setiap unit MM5 dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Karena MM5 diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MM5 memerlukan sebanyak 30.000 meter kayu, 30.000 meter melamin, dan 30.000 meter pipa hias. Sedangkan untuk memproduksi setiap unit MB2 dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Karena MB2 diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MB2 memerlukan sebanyak 30.000 meter kayu, 20.000 meter melamin, dan 15.000 meter pipa hias. Sehingga total kebutuhan kayu sebanyak 80.000 meter, yang merupakan penjumlahan dari kebutuhan kayu untuk MK1, MM5, dan MB2 20.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000. Karena harga beli kayu adalah sebesar 15.000 per meter, maka biaya bahan baku kayu untuk memproduksi seluruh produk tersebut adalah sebesar 1.200.000.000 rupiah. Total kebutuhan melamin sebanyak 65.000 meter, yang merupakan penjumlahan dari kebutuhan melamin untuk MK1, MM5, dan MB2. 15.000 ditambah 30.000 ditambah 20.000. Karena harga beli melamin adalah sebesar 20.000 per meter, maka biaya bahan baku kayu untuk memproduksi seluruh produk tersebut adalah sebesar 1.300.000.000 rupiah. Sedangkan total kebutuhan pipa hias sebanyak 55.000 meter, yang merupakan penjumlahan dari kebutuhan kayu untuk MK1, MM5, dan MB2. 10.000 ditambah 30.000 ditambah 15.000. Karena harga beli pipa hias adalah sebesar 12.000 per meter, maka biaya bahan baku kayu untuk memproduksi seluruh produk tersebut adalah sebesar 660 juta rupiah. Gabungan biaya bahan baku per jenis bahan tersebut akan menghasilkan biaya bahan baku total sebanyak 3.160 juta rupiah, yang merupakan gabungan dari biaya bahan baku sebesar 1.200.000.000 rupiah untuk memproduksi 10.000 unit MK1 sebanyak 1.300.000.000 rupiah, merupakan biaya bahan baku untuk memproduksi 10.000 unit MM5 dan sebanyak 660 juta rupiah untuk memproduksi sebanyak 10.000 unit MB2. Anggaran biaya bahan baku per unit produk. Ini dijelaskan, untuk memproduksi setiap unit MK1 dibutuhkan kayu sebanyak 2 meter, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Itu berarti setiap unit MK1 membutuhkan kayu senilai 30.000, karena harga kayu tersebut 15.000 per meter. Membutuhkan melamin sebanyak 30.000, karena harga beli melamin adalah sebanyak 20.000 per meter, dan membutuhkan pipa hias sebanyak 12.000, karena harga beli pipa hias sebanyak 12.000 per meter. Berarti untuk memproduksi 1 unit MK1 dibutuhkan biaya bahan baku sebanyak 72.000 rupiah. Untuk memproduksi setiap unit MM5 dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Itu berarti setiap unit MM membutuhkan kayu senilai 45.000, karena harga kayu tersebut 15.000 per meter. Membutuhkan melamin sebanyak 60.000, karena harga beli melamin adalah sebesar 20.000 per meter. Dan membutuhkan pipa hias sebanyak 36.000, karena beli pipa hias sebanyak 12.000 per meter. Berarti untuk memproduksi 1 unit MM5 dibutuhkan biaya bahan baku sebesar 141.000 rupiah. Untuk memproduksi setiap unit MB2 dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Itu berarti setiap unit MB2 membutuhkan kayu senilai 45.000, karena harga kayu tersebut 15.000 per meter. Membutuhkan melamin sebanyak 40.000, karena harga beli melamin adalah sebesar 20.000 per meter. Dan membutuhkan pipa hias sebanyak 18.000,
karena harga beli pipa hias sebesar 12.000 per meter. Berarti untuk memproduksi 1 unit MB2 dibutuhkan biaya bahan baku sebesar Rp103.000. Jadi, untuk memproduksi 10.000 unit meja tipe MK1 dan 10.000 unit MM5 dan 10.000 unit MB2 dibutuhkan biaya bahan baku total sebesar Rp3.160.000.000. Di sini terdapat tabel anggaran pembelian bahan baku. Diketahui bahwa perusahaan memerlukan kayu sebanyak 80.000 meter untuk kebutuhan produksi selama 1 tahun. Perusahaan menghendaki jumlah persediaan pada akhir tahun sebanyak 10% dari kebutuhan tersebut. Itu berarti sebanyak 8.000 meter disediakan sebagai persediaan kayu pada akhir tahun 2010. Sedangkan pada awal tahun 2010 perusahaan memiliki kayu sebanyak 700 meter. Berarti perusahaan harus membeli kayu sebanyak 87.300 meter. Volume pembeliannya 80.000 ditambah 8.000 dikurangi 700. Dengan harga beli kayu sebesar Rp15.000 per meter, maka nilai pembelian kayu pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1.309.500.000. Perusahaan juga memerlukan bahan baku berupa melamin sebanyak 65.000 meter untuk kebutuhan produksi selama 1 tahun. Perusahaan menghendaki jumlah persediaan pada akhir tahun sebanyak 10% dari kebutuhan tersebut. Itu berarti sebanyak 6.500 meter disediakan sebagai persediaan melamin pada akhir tahun 2010. Sedangkan pada awal tahun 2010, perusahaan memiliki melamin sebanyak 1.000 meter. Berarti perusahaan harus membeli melamin sebanyak 70.500 meter. Volume pembeliannya 65.000 ditambah 6.500 dikurangi 1.000. Dengan harga beli melamin sebesar Rp20.000 per meter, maka nilai pembelian melamin pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1.410.000.000. Selain itu, perusahaan juga memerlukan bahan baku berupa pipa hias sebanyak 55.000 meter untuk kebutuhan produksi selama 1 tahun. Perusahaan menghendaki jumlah persediaan pada akhir tahun sebanyak 10% dari kebutuhan tersebut. Itu berarti sebanyak 5.500 meter disediakan sebagai persediaan pipa hias pada akhir tahun 2010. Sedangkan pada awal tahun 2010 perusahaan memiliki pipa hias sebanyak 800 meter. Berarti perusahaan harus membeli pipa hias sebanyak 59.700 meter. Volume pembeliannya 55.000 ditambah 5.500 dikurangi 800. Dengan harga pembelian pipa hias sebanyak 12.000 per meter, maka nilai pembelian pipa hias pada tahun 2010 adalah sebesar Rp716.400. Sehingga total nilai pembelian bahan baku pada tahun 2010 adalah sebesar Rp3.435.900.000 yang merupakan gabungan dari pembelian kayu sebanyak Rp1.309.500.000 dan ditambah pembelian melamin sebesar Rp1.410.000.000 serta ditambah pembelian pipa hias sebesar Rp716.400.000. Anggaran biaya tenaga kerja merupakan rencana pembayaran biaya tenaga kerja di dalam suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk yang direncanakan di dalam suatu periode tertentu. Secara umum, untuk menghitung anggaran tenaga kerja, perusahaan tinggal mengalihkan upah yang dibayarkan dengan suatu satuan tertentu.
Satuan yang digunakan untuk menghitung dasar penetapan pembayaran tenaga kerja tersebut disebut tarif biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau tarif per jam kerja. Dengan metode ini, perusahaan tinggal menghitung taksiran kebutuhan jam kerja keseluruhan yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk perusahaan dalam volume yang direncanakan. Jika pembayaran ditentukan berdasarkan jam kerja, maka tinggal hitung taksiran jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk, dikalikan dengan tarif per jamnya. Hasil perkalian itu akan menghasilkan biaya tenaga kerja per unit produk. Volume produk dikalikan dengan biaya tenaga kerja per unit produk akan menghasilkan biaya tenaga kerja total. Berikut adalah contoh soal. Berikut anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2010. Biaya tenaga kerja atau tarif per hari kerja. Jika pembayaran tenaga kerja ditetapkan berdasarkan hari kerja, maka harus dihitung hari kerja dalam 1 bulan atau 1 tahun, dikalikan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Hasil perkalian itu merupakan biaya tenaga kerja yang dianggarkan untuk memproduksi seluruh produk dalam satu periode. Berikut adalah contoh soal yang bersangkutan dengan biaya tenaga kerja dalam tarif per unit produk. Berikut adalah contoh tabel dari anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2010. Biaya tenaga kerja dalam tarif per unit produk. Jika pembayaran tenaga kerja ditetapkan berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka tinggal dihitung tarif upah per unit produknya, dikalikan dengan volume produksi total. Hasil perkalian tersebut merupakan biaya tenaga kerja total dalam periode tersebut. Berikut adalah contoh soal yang bersangkutan dengan biaya tenaga kerja dalam tarif per unit produk. Dan ini hasil tabelnya. Biaya overhead adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang direncanakan akan dibayar dalam satu periode tertentu. Biaya overhead mencakup 3 kelompok biaya, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya pabrikase lain. Bahan penolong yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam suatu produk, tetapi bukan merupakan komponen utama dari suatu produk. Misalnya, benang, kancing di dalam perusahaan produsen pakaian, paku, cat, pelitur di dalam perusahaan produsen mebel. Tenaga kerja penolong yaitu gaji atau upah untuk membayar para pekerja yang terlibat dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung berperan di dalam proses menghasilkan produk tersebut. Misalnya gaji satpam dan karyawan bagi kebersihan pabrikase lain, yaitu biaya overhead selain biaya bahan penolong dan tenaga kerja penolong. Biaya ini berkaitan erat dengan peralatan dan fasilitas pendukung produksi. Biaya ini mencakup yang pertama, biaya depresiasi mesin pabrik, yang kedua, biaya depresiasi bangunan pabrik, yang ketiga, biaya listrik pabrik, yang keempat, biaya air PAM pabrik, yang kelima, biaya telepon pabrik, dan sebagainya. Berikut adalah contoh soal dari PT Terang Dunia. Berikut adalah tabel anggaran biaya overhead. Tarif overhead dan manfaatnya. Tarif biaya overhead adalah biaya overhead yang ditetapkan sebagai dasar hitungan biaya overhead per unit produk. Jadi, tanpa menetapkan tarif biaya overhead, maka perusahaan tidak akan dapat menghitung biaya overhead dan biaya produksi per unit produknya.
Dalam menentukan tarif biaya overhead, perusahaan dapat menggunakan dasar yang pertama jumlah jam kerja, yaitu ada 2, jumlah jam kerja langsung dan jumlah jam kerja mesin. Kemudian yang kedua, volume produk yang dihasilkan. Berikut adalah contoh soal dari kasus PT Terang Dunia. Jika perhitungan tarif biaya overhead menggunakan dasar jam kerja langsung, sedangkan jumlah jam kerja total adalah sebesar 120.000 jam kerja. Dilihat dari tabel sebelumnya, yaitu tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung berdasarkan tarif per jam. Sedangkan biaya overhead total yang dianggarkan adalah sebesar 510 juta rupiah, maka besarnya tarif overhead tersebut adalah 510.000. Maka besarnya tarif overhead tersebut adalah 510 juta rupiah dibagi dengan 1. Maka besarnya tarif overhead tersebut dari 510 juta rupiah dibagi dengan 120.000, maka hasilnya 4.250 per jam kerja langsung. Dan jika dasar perhitungan tarif menggunakan volume produksi sebagai dasar perhitungan tarif, sedangkan jumlah volume produksi adalah sebesar 30.000 unit produk untuk ketiga jenis produk tersebut, maka besarnya tarif overhead tersebut yaitu 510 juta rupiah dibagi dengan 30.000 dan hasilnya 17.000 rupiah per unit produk. Fungsi tarif biaya overhead. Fungsi dari penentuan tarif biaya overhead adalah untuk menghitung anggaran biaya produksi atau anggaran harga pokok produksi per unit produk. Tanpa menentukan tarif biaya overhead, maka perusahaan tidak akan dapat menghitung biaya produksi per unit produknya.